warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah wa ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid kita dengan salat berjamaah dan juga insyaallah dengan terus menyambung silaturahim melalui kebersamaan kita di dalam memakmurkan masjid kita ini. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita bisa kita jaga, kita syukuri sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Pagi ini kita berbahagia mendapat kunjungan dari Pak Haji Safidi ini, yang beliau memang setiap pagi saya lihat keliling dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan Pak Haji dengan kehadiran Pak Haji bisa menambah keberkahan masjid ini dan bisa lebih bersama-sama untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan kebiasaan di masjid kami ini setiap pada sholat subuh ada kultum. Karena itu mohon izin kita yang menyampaikan sedikit kultum. Saudara sekalian, sudah menjadi tabiat manusia seperti kita-kita ini ya, untuk sayang terhadap apa-apa yang kita cintai. Ya. Misalnya ketika kita punya mobil baru, itu sebelum tidur kita kasih mantel dulu, kita pastikan dikunci dulu. Bahkan ketika sudah masuk garasi, garasinya kita gembok juga. Kenapa? Kita sayang mobil itu, jangan sampai, jangankan hilang, tergores pun jangan sampai. Itu harta itu Pak Haji, sifatnya ya manusia itu. Dan ini tidak salah, tidak berdosa, karena memang kita diperintahkan untuk ya sayang kepada hal-hal seperti itu ya. Bisa materi, tetapi kadang-kadang manusia seperti kita-kita ini sering tidak imbang ya. Kalau urusan-urusan yang terkait dengan materi, kita itu sayangnya berlebih, takut sesuatu itu rusak atau hilang. Bahkan ada orang yang tidak bisa tidur ketika sesuatu yang dia cintai itu misalnya hilang atau kita lupa. Itu kalau sifatnya materi. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya amal soleh, ini kita kadang-kadang agak menyepelekan gitu. Ya. Hilang amal itu nggak membuat kita gelisah gitu. Wah, hari ini ketinggalan sholat berjamaah, itu jarang yang kemudian itu sampai stres, itu jarang. Tapi kalau kehilangan sepeda motor itu bisa stres itu, bisa nggak, wah uring-uringan gitu. Malam ini nggak sholat malam itu biasa-biasa saja, nggak merasa kehilangan. Tuh. Tapi kalau misalnya begitu bangun tidur kok ada sesuatu materi kita yang hilang, wah itu sudah cerita kemana-mana itu. Ya, bisa uring-uringan dengan keluarga itu. Ini bedanya manusia di dalam memahami urusan dunia dan akhirat. Nah, pagi ini saya akan sampaikan sebuah nasihat penting ya. Tentang apa? Tentang amal, 6 perbuatan yang membuat rusaknya amal kita.
Ada 6 perbuatan yang kalau ini kita lakukan, maka mengancam rusaknya amal-amal soleh kita. Padahal kita semua yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa nanti yang akan kita bawa mati itu ya amal soleh itu. Mohon izin Pak Haji, barangkali harta Pak Haji yang bertumpuk-tumpuk itu nanti nggak dibawa. Yakin itu. Ya pasti ditinggalin. Yang akan kita bawa ya amal soleh. Tapi saudaraku, ketahuilah ada 6 perbuatan yang membuat amal-amal soleh kita ini menjadi rusak. Ya. Bukan sekedar rusak, bisa hilang. Pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Al-istighal. Al-istighal itu artinya orang yang menyibukkan diri bi'uyubil khalqi, meneliti aib orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi waktunya itu sibuk duduk di sini ngobrolin aib orang lain. Ketemu di situ ceritain aib orang lain. Ya seolah-olah dirinya itu sudah bersih betul. Ini bisa mengancam kita semua loh. Bisa mengancam ahli ibadah seperti bapak-bapak di saya loh ini. Makanya kalau kita misalnya duduk di satu majelis atau berjalan dengan kawan, tiba-tiba dia memancing untuk memperbincangkan aib orang lain, jangan diterusin, jangan malah dikomporin, jangan malah diprovokasi, habis amal kita. Sudah kita ngumpulkannya payah-payah, sulit, hanya gara-gara al-istighal bi'uyubil khalqi, sibuk membicarakan aib orang lain. Sampai ada satu pepatah, semut di seberang lautan tampaklah jelas, nah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Mungkin setiap kita dulu pernah mendapatkan pelajaran peribahasa ini. Artinya kita pandai betul, cerdas betul ketika meneliti, menguliti aib-aib saudara kita. Tetapi kita kurang pandai menguliti aib diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sifat ini bisa merusak amal kita. Maka betul orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, mereka itu menyibukkan diri untuk muhasabatun nafsi, sibuk memuhasabai diri sendiri. Ini ya ikhwah yang sering kita lupakan. Maka yakinkan ketika sudah ada kawan memancing untuk ngomong aib orang lain, suruh berhenti, kalau enggak tinggalkan orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan manusia amal solehnya terkikis bahkan bisa habis adalah qaswatul qalbi. Qaswah itu keras, qalbi itu hati. Orang yang memiliki hati yang keras. Bahkan para penyair mengatakan orang kalau hatinya sudah keras itu melebihi kerasnya batu. Batu saja ya, itu kalau terus mendapatkan air yang menetes itu lama-lama terkikis bisa. Tapi manusia kalau sudah keras hatinya sulit menerima kebenaran. Dia meremehkan kebenaran, dia meremehkan nasihat. Itulah kekuatan hati, saudaraku. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melunakkan hati kita ini, melembutkan hati kita ini. Sebab sering kita sampaikan dan juga disampaikan para ustadz, sumber dari segala sumber kebaikan itu ada di hati. Kalau hati kita bagus, seluruhnya menjadi bagus. Itulah yang pernah didialogkan Rasulullah kepada para sahabat. Sesungguhnya hai para sahabat, ada di dalam diri manusia itu sekerat daging. Kalau sekerat daging itu bagus, semuanya menjadi bagus. Tapi kalau sekerat daging itu rusak, keras, semuanya menjadi rusak. Mahia hiya al-qalbi. Apa itu? Itulah hati. Bagaimana cara melembutkan hati? Yaitu di samping memperbanyak zikir, sering-seringlah mendengar nasihat. Orang kalau masih mau mendengarkan nasihat, insya Allah hatinya masih bagus. Tapi kalau sudah alergi dengan nasihat, hatinya keras.
Kita ingatkan lagi, hari ini ada orang yang tidak mau mendengar nasihat, bahkan mencurigai nasihat. Ada yang mengatakan, kenapa sih ibu-ibu itu kok seneng ngaji? Kok nggak bosen, kapan selesainya ngaji? Bahkan yang menyakitkan, gara-gara ibu-ibu pengajian banyak terjadi stunting. Ini pikiran nggak waras. Apa hubungannya pengajian dengan stunting? Masya Allah. Dan istighfar ini diucapkan oleh orang yang bukan sembarang orang di negeri ini. Nah itu wajib. Mungkin udah pada nyambung lah ya. Udah nyambung. Yang ketiga ya ikhwah, amalan perbuatan yang kalau ini terus kita lakukan bisa menggerus amal soleh kita. Apa itu? Hubbud dunia, mencintai dunia, terlalu mencintai dunia. Iya, kalau mencintai saja boleh, wong itu fitrah manusia. Ya Allah sudah katakan kok ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 itu, zayyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khail musawwamati wal an'am wal hars. Nanti silakan dibaca. Sudah dibikin sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Apa itu? Wanita-wanita atau para istri, ya. Anak-anak keturunan, ya. Harta kekayaan, bisa berupa emas atau perak atau kendaraan-kendaraan. Kalau itu namanya tunggangan ya, termasuk sawah ladang yang luas. Ini memang kecenderungan manusia. Tapi kalau ini semua sangat kita cintai sampai melupakan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada jihad, apa ancaman Allah dalam ayat yang lain? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah keputusan Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-24. Mari kita cintai harta dunia ini sewajar-wajarnya saja. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada jihad di jalan Allah. Yang keempat ya ikhwah, perbuatan yang sering kita sepelekan tapi bisa menguras amal kita adalah qilatul haya, sedikit rasa malunya. Sedikit rasa malunya. Bahkan di akhir zaman ini orang tidak malu-malu lagi. Contoh yang sekarang sedang viral. Ini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan nih ya. Kita orang-orang kecil ini selalu diingatkan pajak, bayar pajak, bayar pajak. Ya. Ditegur ini, ditegur itu. Enggak tahunya. Malah anaknya, siapa itu Pak Andi? Pimpinan pajak ya, hartanya melimpah ruah, kendaraannya mewah-mewah. Uang masyarakat. Makanya kadang-kadang muncul kejengkelan. Ini mau bayar pajak enggak ini? Karena itu kalau kita sepakat ya bayar zakat saja, nggak usah bayar pajak kalau seperti ini. Dan dulu kita juga pernah terlukai bangsa ini gara-gara seorang gayus Tambunan juga. Pegawai pajaknya ngemplang pajak luar biasa. Ini rusaknya bangsa ini. Nggak malu lagi korupsi, nggak malu tipu-tipu, macam-macam sekarang ini. Nah, yang bisa mencegah perbuatan merasa malu ya hanya agama ini, aturan-aturan hidup ini. Qillatul haya, sedikit rasa malunya. Ya. Sampai orang berbuat apa ya, kezaliman di depan khalayak tidak malu lagi. Apalagi kalau urusan-urusan biduan, wah itu sudah nggak ada lagi al-hayaknya itu. Maka yang menyakitkan kalau undangannya banyak haji, nah ditampilkan di situ biduan yang tidak sepantasnya. Yang kelima, amalan apa yang membuat rusaknya, perbuatan apa yang sering bisa membuat amal kita rusak? Yaitu tulul amal, panjang angan-angan, berpikir tidak realistis. Ini juga yang merusak kehidupan kita. Maka banyak orang selalu kurang berani mengambil perbuatan dosa. Misalnya seperti kajian-kajian kita, orang tidak lagi malu untuk berhubungan dengan bank-bank konvensional, minjem uang. Kenapa? Dia malu kalau tidak sama dengan saudaranya.
Masa iya dia udah naik mobil kita belum? Masa iya rumah dia tingkat kita enggak? Akhirnya dia spekulasi. Ini termasuk panjang angan. Sampai orang tua tidak merasa berdosa ketika memasukkan anaknya menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi PNS, harus menyuap. Namanya roswah. Jadi hilanglah rasa kepercayaan diri kita. Padahal untuk menjadi orang yang bermanfaat tidak harus menggunakan cara-cara yang dimurkai Allah dan Rasulullah. Tulul amal. Hidup ini realistis saja. Gak usah merancang khayalan tidak mungkin. Gitu. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, yang menyebabkan amal-amal kita rusak setelah panjang angan adalah, kalau di dalam bahasa agama, zulmun la yantahi. Zulmun la yantahi, yaitu berbuat maksiat yang tidak berhenti-berhenti. Naudzubillah min dzalik. Udah diingetin, udah tahu dalilnya, tapi la yantahi, enggak mampu berhenti. Baik itu maksiat-maksiat kecil apalagi yang besar-besar. Itulah 6 perbuatan yang kadang-kadang lupa kita pahami, dan mudah-mudahan dengan kultum singkat ini akan memberikan renungan khususnya diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Pak Haji, sedikit saya sampaikan tentang masjid ini Pak Haji, bahwa alhamdulillah jamaahnya ya cukup ramai. Terus mungkin Pak Haji kalau melihat masjid ini kelihatannya gagah, mewah. Tapi jangan kaget, saldonya minus Pak Haji. Kenapa? Untuk kegiatan. Karena di masjid ini ada namanya sedekah Jumat, menyantuni saudara-saudara kita fakir miskin, ada 80 warga tiap Jumat itu. Karena itu ya siapa tahu nanti Pak Haji ada sisa-sisa, ada kelebihan, itu bisa kami manfaatkan untuk berbagi di masjid ini. Iya, mudah-mudahan semuanya menjadi sehat dan dengan perjuangan kita ini bisa mengangkat derajat Islam Pak Haji. Demikian jamaah rahimakumullah, mohon maaf kekhilafanya bila dalam kultum ini ada bahasa yang kurang santun. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.